Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Hari ini kita bertemu dalam layanan bimbingan konseling, di mana hari ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul mengelola rasa marah. Nah, saya yakin anak-anakku pasti sudah mengenal apa itu rasa marah. Jadi sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara mengelola rasa marah tersebut. Karena ternyata rasa marah itu bisa dikelola, bisa dikendalikan agar tidak memberikan dampak negatif bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materinya, perlu anak-anakku ketahui bahwa tujuan layanan kita hari ini yaitu agar kalian mampu mengekspresikan perasaan diri secara bebas dan terbuka tanpa menimbulkan konflik ataupun memberikan dampak negatif. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas bagaimana cara mengelola rasa marah yang baik, perlu kita ketahui apa sebenarnya rasa marah itu. Jadi, marah itu merupakan perasaan yang umum terjadi ketika seseorang merasa kesal, kecewa, atau frustasi karena suatu hal. Jika dapat dikendalikan atau diekspresikan dengan cara yang tepat, marah dapat digunakan untuk memecahkan masalah atau menangani keadaan tertentu. Namun, yang perlu kita ketahui anak-anak sekalian, bila dipendam atau dibiarkan begitu saja tanpa dikelola dengan baik, ternyata marah itu bisa memicu berbagai masalah. Masalah diantaranya itu masalah kesehatan yang bisa berdampak kepada fisik maupun mental anak-anakku sekalian. Nah, sekarang kita akan membahas pengaruh marah terhadap kesehatan. Jadi, ketika kita marah, sistem saraf memicu berbagai reaksi biologis dan salah satunya adalah pelepasan hormon pemicu stres, seperti hormon adrenalin dan hormon kortisol. Kondisi ini membuat detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh, dan pernapasan meningkat. Jika tidak segera diatasi, marah bisa berdampak buruk bagi kesehatan, seperti tekanan darah tinggi, stroke, penyakit jantung, gangguan pernapasan, sakit kepala, gangguan pencernaan, dan berbagai macam penyakit lainnya. Jadi ternyata anak-anakku sekalian, selain bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, marah juga dapat mempengaruhi hubungan sosial, pekerjaan, atau membuat anak-anakku bermasalah dengan hukum. Misalnya, karena kita merasa sangat marah, akhirnya kita melakukan kejahatan, melakukan kekerasan pada orang lain, atau bahkan sampai pada pelecehan fisik. Baik anak-anakku sekalian, karena tadi kita sudah membahas tentang apa sebenarnya itu marah, kemudian berbagai macam dampak yang ditimbulkan, bisa berdampak pada fisik, mental, dan juga bisa mempengaruhi hubungan sosial. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara mengatasi marah. Karena marah itu adalah sesuatu bentuk emosi yang normal, manusiawi, tetapi apabila dilakukan berlebihan, maka akan memberikan dampak negatif. Sekarang kita akan membahas bagaimana menghadapi marah dengan cara yang positif dan mengendalikannya dengan mencoba beberapa hal. Baik, cara yang pertama yaitu atur nafas dan kendalikan pikiran. Ketika anak-anakku mulai marah, cobalah untuk menarik nafas panjang dan dalam, kemudian hembuskan secara perlahan. Ulangi hingga anak-anakku merasa tenang dan rasa marah yang muncul mulai mereda. Anak-anakku juga bisa mencoba untuk berhitung dari 1 hingga 10 sambil mengatur nafas untuk memberi waktu agar dapat menenangkan diri dan berpikir jernih. Yang kedua yaitu temukan alasan atau penyebab marah. Jadi kita ketahui bersama bahwa tidak mungkin seseorang marah itu tanpa alasan, pasti ada sebabnya, ada alasannya. Karena marah tidak muncul begitu saja. Selalu ada sesuatu yang dapat memicu seseorang untuk marah.
Nah, dengan mengetahui penyebabnya, kita dapat fokus mengatasi dan mencari jalan keluarnya. Jangan sampai marah yang muncul memberikan dampak bagi orang lain di sekitar kita yang tidak salah apa-apa. Misalnya di rumah, anak-anakku merasa marah karena barangnya hilang di sekolah. Tetapi perasaan marah itu dibawa sampai ke rumah. Kemudian diimbaskan pada siapa? Pada adiknya, pada kakaknya, pada orang-orang di sekitar yang tidak tahu menahu apa masalahnya. Itulah sebabnya kita harus menemukan alasan atau penyebab marah kemudian diatasi secepatnya. Cara yang ketiga yaitu tenangkan diri sebelum berbicara atau bertindak. Ketika hati terasa panas dan emosi tidak stabil, ucapan pun terkadang sulit dikendalikan. Kita bisa saja dengan mudahnya mengatakan sesuatu yang mungkin kita sesali di kemudian hari. Oleh karena itu, cobalah untuk menahan diri dan mengendalikan emosi sebelum berbicara atau bertindak. Bila perlu, kita bisa berdiam diri sejenak atau menjauh dari lingkungan sekitar hingga merasa tenang. Ini ada kaitannya dengan cara yang sebelumnya, yaitu kita harus memberi waktu. Jangan langsung marah, karena pada saat marah kita tidak bisa mengontrol apa yang kita pikirkan dan ucapkan. Oke, lanjut. Lanjut, cara yang selanjutnya yaitu ekspresikan kemarahan. Jadi, bila mulai merasa tenang dan emosi sudah terkendali, kita bisa mengekspresikan kemarahan, bukan dipendam. Kita bisa menyampaikan hal yang membuat kita marah dengan cara yang tegas dan tidak bersifat konfrontatif atau menyalahkan orang yang dituju. Ungkapkan secara jelas dan gunakan kata-kata yang tidak menyakiti orang lain. Kita juga bisa meluapkan emosi dengan bercerita pada teman terdekat atau keluarga, agar kita bisa berpikiran lebih jernih dan lega setelah menceritakannya. Nah, selanjutnya itu adalah cara yang terakhir pada sesi kali ini. Setelah kita mengungkapkan apa yang membuat kita merasa marah, langkah selanjutnya itu jangan menyimpan dendam. Setelah mengetahui penyebab kita marah, lalu mengekspresikan dengan cara yang tepat, mari kita mencoba untuk melupakan hal yang membuat kita marah. Jangan sampai kita menyimpan dendam dan membiarkan emosi yang muncul berlarut-larut, kemudian memberikan pengaruh negatif pada tubuh ataupun pikiran kita. Baik anak-anakku, setelah kita membahas apa itu rasa marah dan bagaimana cara mengelolanya, sekarang kita sampai di sesi mari bercerita. Nah, sekarang anak-anakku, silahkan tuliskan cerita kalian berdasarkan pengalaman pribadi saat kalian menghadapi sesuatu hal yang membuat kalian merasa marah dan bagaimana kalian menyikapinya. Silahkan ditulis dalam buku tugasnya. Kemudian nanti kita akan membahasnya secara bersama. Setelah itu, seperti biasa, silakan anak-anakku mengisi angket evaluasi setelah kita mengakhiri pelajaran ini. Terima kasih, sampai jumpa di sesi layanan bimbingan konseling selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.